Yesus bisa menyembuhkan siapapun. Yesus bisa beri mujizat bagi siapapun ketika Yesus datang ke tempat itu. Yesus juga bisa melakukan mujizat buat hidupmu. Yesus juga bisa membuat perubahan bagimu. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Apa kabarnya? Saya percaya kasih Tuhan melimpah buat kita, kebaikannya melimpah-limpah buat kita. Dan di pagi hari ini kita tidak sabar menjalani hari ini karena kita punya iman Tuhan punya sesuatu yang baik di hari ini buat setiap kita. Dan sebentar kita sama-sama saya ajak merenungkan firman Tuhan sebelum kita melangkah, sebelum kita pergi di hari ini menikmati setiap berkat yang Tuhan sudah siapkan di hari ini. Pernahkah di antara kita yang mengalami, sudah doa, sudah berharap, sudah berusaha, tapi apa yang kita rindukan tidak kunjung tiba, tapi apa yang kita harapkan sepertinya tidak juga datang. Nah, Alkitab menggambarkan ini. Ingat Yohanes 5, ada orang lumpuh 38 tahun di dekat kolam Bethesda. Dia bukan lumpuh sebentar loh, 38 tahun. Hampir 4 dekade. 38 tahun dia parkir di situ. Dia sudah mungkin berusaha, dia sudah mencoba. Karena Alkitab mencatat bahwa mengapa dia ada di kolam Bethesda itu. Karena di dalam Yohanes 5 ayat 4 dikatakan, sesekali turunlah malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan airnya. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Bagi orang yang bisa berjalan mungkin, atau bagi orang yang masih bisa melangkah, ini adalah kesempatan yang luar biasa. Tapi orang ini lumpuh 38 tahun di dekat kolam Bethesda. Kalau airnya goncang, malaikat turun menggoncangkan air, siapa yang lebih dulu? Kalau dalam bahasa marketing SCDD, siapa cepat dia dapat. Siapa cepat dia dapat, dia pasti ketinggalan. Dan saya percaya dia parkir lama di situ. Tapi kabar baiknya ada satu pribadi yang kemudian datang. Dan dia bukan malaikat, dia adalah Yesus Kristus, dia adalah Tuhan. Dan jika malaikat menggoncangkan airnya, kemudian siapa yang lebih dahulu datang ke kolam itu ketika airnya goncang maka sembuh. Yesus bisa menyembuhkan siapapun. Yesus bisa beri mujizat bagi siapapun ketika Yesus datang ke tempat itu. Yesus juga bisa melakukan mujizat buat hidupmu. Yesus juga bisa membuat perubahan bagimu. Amin. Ini kabar baiknya, ketika Yesus datang, dia lebih besar, dia lebih berkuasa daripada malaikat yang turun. Tapi apa yang harus kita pelajari untuk kita bisa menerima mujizat yang Tuhan sediakan buat kita? Yang pertama saya mencatat, miliki kerinduan yang kuat. Karena ini pertanyaan Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 6, ketika Yesus berjumpa orang itu, Yesus tahu dia parkir lama di situ. Dia diam di situ terlalu lama dan Yesus berkata, "Maukah engkau sembuh?" Saya percaya Yesus bisa langsung menyembuhkan orang itu. Tapi Yesus ingin dia memiliki desire, kerinduan, dia membangkitkan kerinduannya lagi, bahwa dia tidak mau ada di keadaan itu, dia gak mau parkir di situ. Jangan parkir di situ. Pertanyaan Yesus adalah, kamu masih mau parkir di sini atau kamu sudah mau jalan? Yesus berkata, "Maukah engkau sembuh?" Dan saya percaya Tuhan ingin kita memiliki kerinduan, pindah dari zona aman ke zona nyaman ke zona iman. Kadang-kadang kan kita ya udahlah, seperti ini aja, ya udahlah, nggak apa-apalah, terima aja. Bukan berarti tidak bersyukur, tapi Tuhan mau kita ngerti bahwa Tuhan punya rencana untuk kita melangkah lebih jauh dalam kehendak-Nya. Jangan biarkan kenyamanan dalam penderitaan menghalangi mujizat Tuhan. Tuhan ingin melakukan hal-hal besar dalam hidup kita. Dan berhenti memberi alasan, banyak alasan. Karena orang ini menjawab, ya jawabannya lucu, harusnya jawabannya, "Ya Tuhan, aku mau sembuh." Tapi dia jawab di ayat 7,
Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Yang di hadapan dia bukan malaikat, yang di hadapan dia Tuhan. Dan Tuhan bertanya, "Maukah engkau sembuh? Maukah rumah tanggamu pulih?" Tapi nggak mungkin kayaknya Pak Pendeta. Suami saya tuh keras kepala. Nggak mungkin Pak Pendeta, istri saya tuh sulit diajak komunikasinya. Nggak mungkin Pak Pendeta, keadaannya udah sangat sulit. Nggak mungkin kayaknya, tidak mungkin. Banyak alasan. Lalu diberi alasan, ya pengen sih pulih, tapi keadaannya sudah seperti ini. Banyak alasan. Dan saya suka, Yesus tidak menerima alasan, tapi Yesus memberi anugerah. Saya ulang, Yesus tidak menerima alasanmu, Yesus memberi anugerah kepadamu. Kemudian Yesus berkata kepada orang ini, "Bangkit, berjalanlah." Di ayat 8 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Bangun, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Yesus lebih besar dari semua alasanmu. Yesus tidak menerima alasanmu. Yesus mengajakmu, mau nggak kita pindah ke keadaan yang lebih baik? Yang Yesus perlukan bukan alasanmu, yang Yesus perlukan kemauanmu, percayamu yang Yesus perlukan. Maukah engkau sembuh? Lalu dia beri banyak alasan dan Yesus tidak menerima alasannya. Yesus langsung menjawab, Yesus tidak menghiraukan alasannya. Yesus tidak berkata, "Iya juga sih." Enggak, no. Yesus langsung berkata, kata Yesus kepadanya, "Bangun, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Luar biasa, tidak perlu orang itu menunggu air kolam itu goncang. Tidak perlu orang itu masuk ke dalam air di kolam itu. Tidak perlu airnya goncang dan dia berebut untuk masuk ke kolam itu. Dia cukup melakukan, bertindak seperti apa yang jadi perintahnya Tuhan, seperti apa yang jadi perkataannya Tuhan. Bangkit, bangun, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Hanya dengan satu firman. Saya ingat ketika Marta bilang kepada Maria, kepada Yesus tentang Maria, "Guru, kau tidak peduli kalau aku susah, suruh saudaraku juga yang gak peduli." Lalu Yesus berkata, "Satu saja yang perlu." Dan Maria mengambil bagian terbaik, duduk diam dengar firman. Terima satu firman Tuhan, dan satu firman Tuhan cukup untuk memulihkan keadaanmu. Satu firman Tuhan cukup untuk mendobrak pintu yang tertutup. Satu perkataan Tuhan, "Bangun, angkatlah tilammu, berjalanlah." Satu kalimat dari Tuhan membuat orang ini kemudian berjalan, membuat orang ini kemudian disembuhkan. Berita baiknya, kamu punya Yesus, kamu punya pribadi yang besertamu, yang lebih besar dari malaikat. Jika malaikat menyertai orang-orang di perjanjian lama, hari ini Yesus, rohnya ada di dalammu. Saya percaya apapun yang jadi kerinduanmu, ketika engkau memiliki kerinduan untuk sembuh, untuk pulih, Tuhan pasti memulihkan, Tuhan pasti menjawab, Tuhan pasti memberi terobosan. Apakah engkau hari ini sedang merasa terjebak, sedang merasa tidak bisa kemana-mana? Kabar baiknya di pagi hari ini, ada Yesus yang saya percaya lewat Morning with the Word sedang mendatangimu dan berkata, "Bangun, bangkit berdiri, angkat tilammu, dan berjalanlah." Ayo, hari ini ada mujizat. Ayo melangkah hari ini, hadapi masalahmu, hadapi tantanganmu. Enggak sendirian, ada Tuhan, ada mujizat. Ayo hari ini bangun lagi imanmu, bangun lagi percayamu. Percayalah bahwa Yesus sampai hari ini membuat mujizat. Jika Yesus membuat terobosan buat orang yang parkir di tempat itu 38 tahun, saya percaya setiap kita yang sedang menyaksikan Morning with the Word, mungkin juga ada yang lama sedang parkir di tempat yang sama, tapi tidak selama orang yang ada di kisah ini 38 tahun. Jika orang yang parkir 38 tahun dalam keadaan yang sama, Yesus hampiri dan Yesus beri kasih-Nya, memulihkan, menyembuhkan. Yesus yang sama, saya percaya di hari ini mau datang di hidupmu, mau memulihkanmu, mau memberkati hidupmu.
Jangan menjadi lemah, jadilah percaya bahwa terobosan ada bersama Yesus. Terobosan disediakan oleh Yesus bagi setiap kita. Apapun masalahmu hari ini, miliki iman. Ada Tuhan yang mau menolong, yang mau memberkati, yang mau pintu yang tertutup itu terbuka, yang mau laut itu yang menghalangi jalanmu dibelah, yang mau engkau menerima sukacita, engkau menerima kebahagiaan ketika apa yang kau harapkan, apa yang kau rindukan, apa yang jadi kerinduan hatimu, itu juga jadi kerinduannya Tuhan untuk kau bisa melangkah lebih jauh, menemukan tujuan Tuhan buat hidupmu. Dan saya percaya di pagi hari ini setiap kita boleh kembali dikuatkan oleh firman Tuhan, kembali diteguhkan oleh firman Tuhan. Kalau orang yang 38 tahun di dalam keadaan yang sama, Yesus datangi, hidup kita juga pasti didatangi Yesus. Dan Yesus datang bawa berkat, bawa mujizat, bawa kuasa buat setiap kita. Puji Tuhan, haleluya. Naikkan syukur untuk firman di pagi hari ini. Sama-sama kita mau angkat tangan kita mau bersyukur. Dia Raja segala raja, Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang mengasihi kita. Kau layak dipuji Tuhan, Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Kau Raja di atas segala raja, Engkau yang mulia, Engkau yang ditinggikan. Pagi ini Tuhan, bersyukur buat firman-Mu, kembali membangkitkan iman kami. Tuhan mau kami melangkah, Tuhan mau kami memiliki iman. Tuhan memberitahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bisa memberi terobosan buat setiap kami. Kami doa, hamba doa, beri terobosan di kesehatan anak-anak-Mu, beri terobosan di keuangan anak-anak-Mu, beri terobosan di masalah rumah tangga anak-anak-Mu. Bahkan di hari ini ketika mereka melangkah, beri terobosan di dalam setiap tantangan masalah yang mereka hadapi. Beri mujizat. Dalam nama Yesus, kami doa bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Aku percaya Yesus hari ini menyertaiku dan ada terobosan di hidupku. Jika itu responmu atas firman Tuhan pagi ini, tulis di kolom komentar. Dan bagikan link Morning with the Word di pagi hari ini kepada teman, sahabat, keluargamu yang mungkin merasa parkir di tempat yang sama. Percayalah ada Yesus yang akan datang dan membawa kita melangkah lebih jauh. Dan berkati setiap kita. See you!